اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innama bu'istu liutammima min makarimil akhlaq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar mudzakarah bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memperhatikan kita agar gerak-gerik kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apabila seseorang itu tidak mendapatkan suatu kenikmatan iman, maka akan terjadi akibat batal dalam kehidupan ini. Maka dengan itu selalu kita minta, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap hidayah terus yang selalu turun, selalu tetap, sehingga menjadi ya musabital qulub sabit qalbi ala dinik, wahai dat yang menetapkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Maka dengan kita masih dalam keadaan iman ini, maka kita wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kepada umatnya peluang untuk melakukan kebaikan, selalu memberikan petunjuk melalui sunnahnya, melalui Al-Quran, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasilah tersebut tidak akan sampai apabila kita tidak melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Maka saya akan menyampaikan ada 3 hal. Mabadi'ut tau'iyah, dasar-dasar pembinaan. Tadi pembinaan untuk mendoktrin hati kita, pikiran kita agar selalu takwa kepada Allah, selalu berakhlakul karimah, selalu bertasaqofah, yakni mengikuti metode-metode yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kita membahas tentang akidah. Akidah ini adalah suatu pedoman bagi umat Islam. Akidah adalah suatu pondasi bagi umat Islam. Setiap insan harus mempunyai akidah tentang mengetahui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu guru kami Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin yang sambung dengan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
Sayyid Alawi Al-Maliki dan juga paman Sayyid Alawi Syekh Marzuki Al-Maliki yang beliau telah membuat Nadhom Aqidatul Awam, dan ketika itu beliau membuat Nadhom itu sebelumnya bermimpi Rasulullah dan dikelilingi oleh para sahabat. Maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara, maka Syekh Marzuki Al-Maliki disuruh mendengarkan. Maka yaitu Aqidatul Awam abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil isani. Maka itu sebagai pedoman. Maka sehingga dikelilingi oleh sahabat, bahwasannya Syekh Marzuki ini diperintahkan ketika mimpi Rasulullah dan bersama sahabat bangun. Maka ternyata yang diajarkan Rasulullah, yang dibacakan Rasulullah itu hafal sampai keseluruhan. Maka dengan itu diperintahkan untuk menulis Aqidatul Awam. Maka barang siapa yang menghafal maka akan masuk surga bisalam. Aqidatul Awam ini mengetahui tentang sifat wajib Allah, muhal Allah, maka iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, kitab Allah, qada, qadar, hari akhir, qada dan qadar. Dan juga mengetahui tentang sifat jaiz Allah dan Rasul Allah, dan juga tentang nama-nama istri Rasulullah, nama ayah dan nasab-nasab Rasulullah di dalam kitab Aqidatul Awam tersebut. Maka ketika seseorang itu belajar ketauhidan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoktrin kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, maka menjadi seorang muslim yang tangguh ketika mendapatkan berbagai macam musibah, maka tidak gentar. Sebagai contoh, dengan akidah tersebut yang diajarkan Rasulullah, yang dicatat oleh Syekh Marzuki Al-Maliki ini akan mengkokohkan hati. Apabila seorang itu hatinya sudah kokoh, sudah kuat pondasinya, maka ketika mendapatkan bermacam-macam masalah, musibah, maka itu tidak gentar. Maka sebagai muncullah dengan sahabat Nabi, yaitu muncul seperti pribadi Bilal bin Rabah, yang beliau itu Bilal bin Rabah ini memilih disiksa daripada kembali ke agama jahiliyah, sampai ketika para kaum Quraisy ini mau membayar Bilal bin Rabah uang yang banyak, maka tidak mau. Sampai Bilal bin Rabah ini suruh kembali kepada agamanya jahiliyah tersebut, sampai tidak mau, sampai disiksa, dipecut, ditumpui batu, itu seperti itu sampai. Maka Bilal bin Rabah sampai berbicara ahad, tetap esa. Maka sampai Bilal bin Rabah ini dibeli. Pertama dulu itu seorang budak, maka dibeli oleh Abu Bakar Siddiq tersebut. Yang kedua, muncul keluarga Yasir, Sumayyah istrinya, dan Ammar putranya yang rela membeli kejamnya siksaan daripada menjual lezatnya keimanan. Ini sampai memilih seperti itu.
muncul pribadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang rela melepas ibundanya daripada kembali menyembah berhala. Sampai Ammar bin Yasir ini keluarganya sampai digodok di api, kayak wong godok kayak wong jenang itu demi air panas itu. Ini demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ketika seorang itu sudah ditanam tentang akidah, sudah kuat, maka akan bersamaan dengan tentang akhlak. Karena guru kami juga mengatakan saya lebih mendahulukan akhlak daripada ilmu. Akhlak niki sangat penting. Karena pentingnya ketika seorang itu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai tata krama, maka seorang tersebut walaupun sudah menghafal Al-Quran, hadis, maka itu tidak ada artinya di mata orang dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai innama bi'istu liutamima mimakarimil akhlak, saya diutus tidak hanya melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran diberi gelar oleh Allah, nama Allah itu sampai dikasihkan kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Maka dengan itu sebagai uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ucapannya, berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicatat oleh para sahabat karena begitu sangat mulianya. Maka dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kejam menjadi orang yang pemaaf. Sebagai contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang keras. Maka ketika masuk Islam, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya ini Sayyidina Umar ini 1 kilo kedengar, sampai suaranya sampai banter. Maka ketika masuk Islam, ketika berbicara dengan Rasulullah ini sampai enggak dengar. Sayyidina Umar ini bicara dengan Rasulullah itu ngomong apa wahai Umar, sampai seperti itu. Itu sebagai gambaran bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendidik tidak hanya kecerdasan otaknya, tapi akhlaknya, kecerdasnya hatinya, spiritual, intelektualnya. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu sebagai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya sampai mau mau ke kamar mandi ini diajarkan. Sampai orang Yahudi mengatakan Muhammad ini ngajarkan sahabatnya sampai ke kamar mandi itu diajarkan tata caranya, berdoanya, sampai seperti itu. Maka kita sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita selalu mengikuti tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suri tauladan ketika seorang itu akan dicintai orang, akan disenangi orang, disenangi Allah,
disenangi keluarganya, maka itu selalu mengikuti uswatun hasanah, yakni tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memerintahkan ku anfusakum, jagalah keluargamu. Padahal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jahiliyah, saling bunuh membunuh, saling gulat, tidak menyapa dengan keluarga. Maka dengan datangnya Rasulullah, semuanya budak-budak yang kerja tanpa upah, cuma dikasih makan. Maka dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang lemah menjadi mulia. Sehingga Rasulullah ini mengajarkan kepada sahabat ini tidak boleh memandang tentang kekayaan, tetapi memandanglah kemuliaan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Orang kaya tapi orang tersebut hatinya tidak takwa kepada Allah, kata Rasulullah. Tidak ada apa-apanya. Orang miskin tapi taat kepada Allah, maka di hadapan Allah termasuk orang yang mulia. Maka dengan itulah ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat, yang diikuti para tabiin, kiai, ustadz, para santri. Maka itu sebagai gambaran agar kita ini kehidupan ini bahwasannya fana, akan rusak. Kullu syai'in halikun, karena setiap sesuatu itu akan rusak. Karena apa? Contohnya kita mau beli mobil baru, jarak berapa tahun akan menjadi tidak baru lagi, akan rusak. Rumah baru, jarak 5 tahun, catnya akan pudar. Itu sebagai gambaran sekarang kaya, belum tentu nanti bisa kaya. Karena kekayaan itu dibagi-bagi. Maka ketika seorang itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diberi kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Maka ketika seorang itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diberi kesempatan untuk memperbanyak bersedekah. Karena apa? Sebagai contoh, seseorang itu masih diberi kehidupan, maka orang itu diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha, kalau kepada Allah ini menyembah, wabil walidaini ihsana, ketika kepada kedua orang tua ini disuruh berbuat baik. Jadi sampai seperti itu. Karena apa? Apa yang di Al-Quran itu yang sudah dilakukan Rasulullah, maka Rasulullah itu akhlakul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Maka tasawufah ini menjadikan metode agar orang itu ketika belajar tidak sesat, maka juga butuh taklimul kitab wal hikmah, mengaji wawasan Alkitab dan Al-Hikmah, membina menurut metode kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat itu metodenya ketika mengajar kepada para sahabat yang lain, tabi'in, itu apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diajarkan Al-Quran hadis, maka muncullah ijma' pendapat ulama, qiyas dan lain sebagainya. Itu sudah orang-orang yang ahli ilmu
kita belajar dan juga lihat guru, karena guru penting. Guru ini sebagai wasilah, pelantara agar kita nyampe kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanad ini penting, atau yang mengajarkan ini jangan sampai kita belajar yang akan membahayakan kepada diri kita, yakni kesesatan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan suatu pelajaran kepada para sahabat, tidak boleh meremehkan hal kecil, dan juga tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena ketika dosa kecil tersebut dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Dan juga ketika seorang ini tidak meremehkan dosa besar, kita selalu merasa ketika melakukan sesuatu kita ini masih merasa salah, maka dengan seketika itu orang itu akan diampuni dosanya. Maka menjadi seorang itu selalu merasa dirinya ini belum baik, merasa dirinya itu belum, masih banyak dosa, masih belajar kebaikan. Jangan menjadi seorang itu merasa dirinya itu sudah pintar, sudah ahli ilmu Al-Quran dan hadis. Karena ketika seorang itu merasa dirinya itu sudah mampu apa-apa, merasa dirinya itu sudah berhasil, maka kata guru kami Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ketika seorang itu merasa berhasil, maka sejatinya mereka itu belum berhasil, merusak usaha yang sulit. Maka seorang itu tidak merasa berhasil sebelum mereka itu mati dalam keadaan husnul khatimah, juga masuk surga, itu baru berhasil. Maka semuanya ini ibadah kita, jangan merasa ibadah kita ini sudah banyak, ngaji kita ini sudah banyak. Karena yang dilihat oleh Allah, orang yang akan masuk surga itu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada kita keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala. Maka sebagai seorang muallim, orang yang mendidik, selalu memberikan kepadanya itu peringatan, nasihat-nasihat kepada orang lain, mengingatkan agar orang tersebut itu tidak sesat. Ini sebagai contoh tentang masalah sedekah. Namanya Ki Yaidin, ini seorang wali Allah. Ketika itu masjid itu butuh uang beli semen, maka orang tersebut dimintai uang. Tak utangi sik wis 1,5 juta zaman biyen iku salah akeh pirang-pirang sak. Maka dengan itu kula mboten gadah yatra. Pak Yai mboten gadah yatra. Maka dengan itu tidak lama ketika jalan-jalan ke Batu, bawa mobil, uang 70 juta dibawa di dalam mobil. Ketika ditinggal beli apa? 70 juta hangus. Maka seorang ulama, seorang kiai, apa yang diucapkan itu ucapan Allah. Apa yang digerakkan tangannya itu yang digerakkan Allah. Apa yang didengar itu seakan-akan apa yang dikehendaki Allah. Kakinya melangkah, itu kehendak Allah. Semuanya yang diucapkan itu kehendak Allah. Maka dengan itulah sebagai gambaran orang yang selalu menasehati itu memang banyak musuh. Orang yang selalu menasehati kebaikan itu pasti hatinya sakit. Karena sebagai gambaran seseorang itu kena pisau.
kena pisau dikasih betadin, diobati itu pasti sakit. Maka ketika seorang itu diberi nasihat kebaikan kok merasa sakit, itu masa benar. Maka sejatinya orang itu hatinya diobati agar menjadi orang yang selalu taat kepada Allah, selalu melakukan perintah Allah, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk saya dan Anda semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.